Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 25 Desember 2024. Sari berita penting. Sekda Batanghari menjadi tersangka kasus dugaan investasi tambang batu bara fiktif. Berita kedua, emak-emak hancurkan basecamp narkoba di Muaro Jambi. Berita ketiga, 5 rumah dan bengkel di Tanjung Raya Agam disapu longsor. Berita selengkapnya. Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penipuan investasi tersebut. Laporan pada bulan Juni 2024 lalu. Tindakan yang dilakukan oleh saudara MA yang merupakan ASN katanya Selasa 24 Desember 2024 malam. Setelah mendapatkan laporan, kasus tersebut ditangani Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi. Penyidik kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya kasus ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. MA sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 Desember 2024 dengan mekanisme gelar perkara, kata Andri. Andri menjelaskan kronologi kasus dugaan penipuan investasi batubara bodong. Korban bernama Herianto, warga Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, telah mengalami kerugian senilai 500 juta rupiah. Andri mengatakan modus pelaku menawarkan investasi tambang batubara kepada korban. Setelah beberapa bulan, ternyata investasi tambang batubara tersebut tidak ada alias fiktif. Kerugian yang diderita oleh korban senilai 500 juta rupiah. Korban merasa ditipu, pelapor menginvestasikan uang, ternyata investasi itu tidak ada jelasnya. Saat ini penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jambi telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Muhammad Azan alias MA untuk keperluan pemeriksaan. Hingga berita ini dibuat, media masih mencoba mengkonfirmasi Muhammad Azan, Sekda Batanghari, dan pihak terkait. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, video emak-emak hancurkan basecamp narkoba di Muaro Jambi itu terjadi di desa Telang Duku, Dusun Sungai Rengas, Kecamatan Taman Rajo. Ya, bermaksiat, tak tempat menyabu, tak tempat judi slot, pokoknya menyusahkan kami. Anak ikan keluar, motor aku gimana, mau nggak motor yang malam siapa? Oh mak, abang tuh pada mencelot tuh. Iya. Dari video emak-emak yang hancurkan basecamp narkoba itu terlihat beberapa barang dihancurkan dan bahkan dibakar. Sementara itu, di dalam percakapan itu terdengar tempat yang dibakar itu merupakan lokasi atau tempat transaksi narkoba. Para emak-emak di wilayah tersebut resah karena banyak anak-anak muda yang menggunakan narkoba dan bermain slot di sana. Tempat basecamp, emak-emak menghancurkannya, meringam meresahkan warga kami ini, kata emak-emak di dalam video tersebut. Video ini pun viral. Terkait video viral tersebut, Kepala Desa Telang Duku Muslim saat dikonfirmasi mengaku baru mengetahui hal tersebut. Muslim mengaku mengetahui hal tersebut dari video yang tersebar baik di Instagram maupun di pesan WhatsApp. Ya, saya baru tahu dari video. Itu benar. Di Talang Duku di RT 10 dekat pinggir Sungai Batanghari, kata Muslim melalui telepon WhatsApp Senin 23 Desember 2024. Setelah mengetahui hal tersebut, dia mengaku langsung berkoordinasi dengan RT-nya. Saat ini Muslim mengaku tengah dengan nas luar, dan akan tetapi dia menyebut
akan segera berkonsultasi dengan pihak terkait perihal video tersebut. Ini saya koordinasi dengan RT setempat. Kebetulan saya ini lagi dinas luar, kata dia. Yang jelas, kata dia, koordinasi terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Jangan sampai mengganggu jalannya Kamtibnas di tengah-tengah masyarakat, kata Muslim. Kejadian ini pun diupload di Instagram akun @info_bdpu dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, setelah terjadi longsor di Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Senin 23 Desember 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Sekretaris MDMC Agam, Hafizul Hamdi, mengatakan bencana ini terjadi karena tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak pagi hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Material longsor berupa lumpur, kayu, dan bebatuan mengenai 4 unit rumah warga dan 1 unit bengkel. Sedangkan pada kejadian tersebut sebanyak 5 unit rumah warga terdampak langsung dari bahan material banjir dan longsor yang terjadi di tepian Danau Maninjau, katanya. Adapun yang menjadi korban tersebut diantaranya adalah rumah milik Misri berumur 65 tahun dengan kondisi dinding rumah jebol dan dimasuki lumpur bebatuan, serta ini korban mengungsi ke rumah tetangga. Kemudian Nur Laili berumur 70 tahun, kondisi rumah dimasuki lumpur. Jumlah penghuni 9 jiwa dan saat ini mengungsi ke rumah tetangga. Sedangkan yang berikutnya adalah Irtayeti berumur 48 tahun, kondisi rumah dan bengkel dimasuki lumpur dengan jumlah penghuni 7 jiwa. Dan yang terakhir adalah Irfan Yuhardi berumur 51 tahun, Wali Jorong Sigiran, kondisi rumah dimasuki lumpur dengan jumlah penghuni 4 jiwa dan mengungsi ke rumah tetangga. Ketika kita berharap kepada para donatur untuk dapat membantu korban yang kini sedang dilanda musibah sehingga dapat nyaman dalam kondisi saat ini, katanya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.